Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Psikologi dan Konseling Keluarga yang beranggotakan pertama Mutiara Chania, yang kedua Nadia, yang ketiga Nur Aisyah, yang keempat Rahadatul Aisy, dan yang kelima Ridho Fikri, dengan dosen pengampu Dr. Anda Hadiarni MPD Kons, yang mana kami akan membahas tentang sejarah perkembangan konseling keluarga, persoalan sejarah perkembangan keluarga, pelajaran yang diambil dari sejarah perkembangan konseling keluarga. Yang pertama, sejarah perkembangan konseling keluarga. Sejarah perkembangan konseling keluarga di dunia berasal dari Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 1919 setelah Perang Dunia ke-1. Pelopor konseling keluarga yang bernama Magnus Hirschfeld pendidikan klinik pertama untuk pemberian informasi dan nasihat tentang masalah seks di Berlin Institute for Sexual Science. Pusat informasi dan advice yang juga didirikan di Vienna pada tahun 1922 oleh Karl Kautsky, dan kemudian pusat lain didirikan lagi di Berlin pada tahun 1924. Di Amerika Serikat, ada dua penentu yang masing-masing berkaitan dalam perkembangan gerakan bimbingan konseling keluarga, yaitu: 1. Adanya perkembangan pendidikan keluarga yang diusahakan secara akademik dan kemudian menjadikan pendidikan orang dewasa. Yang kedua, munculnya konseling perkawinan dan keluarga, terutama dalam masalah-masalah hubungan di antara anggota keluarga, antara suami istri, anak-anak dalam konteks kemasyarakatan. Tokoh pertama yang membintangi pendidikan kehidupan perkawinan dan keluarga pada awal sejarah masa lalu adalah Ernest Rutherford Rover, tahun 1977 Masehi sampai 1948 Masehi. Terdapat perbedaan antara konseling Amerika Serikat dan Eropa. Di Amerika Serikat, konseling yaitu berorientasi teoritis atau akademik setting, sedangkan di Eropa hanya berawal dari praktisi tanpa memikirkan aspek teoritisnya. Perkembangan konseling keluarga di Indonesia sendiri tertimbun oleh maraknya perkembangan bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling di sekolah pada masa tahun 60-an bahkan sampai pada saat ini dirasakan sebagai suatu kebutuhan, karena banyak sekali masalah-masalah siswa seperti kesulitan belajar, penyesuaian sosial, masalah perilaku siswa yang tidak dapat dipecahkan oleh guru bidang studi. Mengenai kasus keluarga, banyak yang ditemukan di sekolah seperti siswa yang menyendiri dan suka bermenung. Memang belakangan ini diketahui ternyata keluarga berantakan, misalnya ayah ibu bertengkar dan mencari. Perkembangan konseling keluarga selanjutnya dimulai dari tahun 80-an, ditandai dengan adanya pengorganisasian dalam konseling keluarga dan bermunculannya literatur yang makin banyak dalam bidang bimbingan dan konseling. Susan Jones dalam bukunya Family Therapy menggunakan perbandingan pendekatan dalam konseling keluarga, yaitu 1. Integratif atau yang ditulis oleh Ackerman, yang kedua psikoanalitik yang ditulis oleh Farmo, Sterling, Rothjan, dan yang ketiga Bowenian yang ditulis oleh Bowen, yang keempat struktural yang ditulis oleh Minuchin, yang kelima interaksional yang ditulis oleh Jackson Watzlawick, Harley, dan Satir. Yang keenam ada social network yang ditulis oleh Spik, Attine, Rauveni. Yang ketujuh behavior yang ditulis oleh Patterson. Selanjutnya, persoalan sejarah perkembangan keluarga. Di Amerika, konseling keluarga lebih banyak digarap oleh para terapis di bidang psikiater. Perkembangan konseling keluarga di Indonesia sendiri tertimbun oleh maraknya perkembangan bimbingan dan konseling di sekolah. Pada tahun 60-an, bahkan sampai pada saat ini dirasakan sebagai suatu kebutuhan karena banyak sekali masalah-masalah siswa.
sekolah tersebut. Jadi, dari cara orang tualah yang akan membuat anak-anak tersebut bertindak. Di sini begitu sangat perlunya peran seorang konselor untuk bisa membuat anak didiknya yang ada di sekolah untuk membuat permasalahan yang baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.